Oke, halo semuanya, balik lagi dengan gue, Sauria. Ya sekarang Oke, kita bersama dengan siapa ini mas? beda ya, beda ini tuh. Mas Wiza ya. Oke. Oke, gue pengen tahu sih, lu impresi Apaan? pertama lu sih dengan lu kan baru banget main kan ya dari 1.6 kayak kalau nggak salah, apa dari 1.5 gue lupa. Ya 1.5 gue main. Dari satu Tapi titik. gue agak ngikut event-event gitu. Kayak gue fokus ke progressing upload gue. Hmm, hmm. Ternyata main event tuh penting. Terus gue nggak ikut event. Oke, kita mungkin dari 1.6 lu juga ngelewatin juga kan ya, gimana gimana eventnya gitu kan. Nah sekarang nih, Ya, the unexpected 2.0, kita juga biasanya sih mikir bahwa 1.6, oh 1.6 pasti bakal ada progres ke 1.7 nya, tapi no, tiba-tiba kita dikasih dengan gak ada 1.7, gak ada 1.8, apalagi 1.9, tapi langsung 2.0. Menurut lo gimana? update besar yang pasti. Update besar berarti konten banyak. Berarti ekspektasi kita terhadap game juga harusnya eh, apa ya? Yang pengen gue bilang adalah kita nggak perlu kayak anggap bahwa kayaknya update cuma gitu doang, Inazuma cuma gitu doang. Kayak kalau menurut gue ini nggak bisa lo ekspektasiin ya. Ya, ini nggak bisa lo ekspektasiin. Ini bukan um, update kecil-kecilan menurut gue yang cuma sekedar event atau urban quest tertentu yang cuma sedikit. This is huge update dan kalau lo ngerti gimana exploitnya kayaknya menarik sih. Ah, oke, berarti lo ada dari ekspektasi lo sendiri, gimana nih ekspektasi lo terhadap 2.0 ini? Kalau gue apa ya, gue ngerasa kalau kayaknya dunia yang baru, karena gue tipe orang yang explorer ya, gue akan menghabiskan banyak waktu di exploring semua lingkungan-lingkungan baru dan aneh gitu. Hmm, hmm, hmm. Kayak gila aja ada negara yang terisolasi di apa, reruntuhan pulau gitu, kayak Hmm, hmm. that's really cool. Terus ya udah, itu yang jadi fokus utama gue selain story ya. Hmm, hmm, hmm. Gue nggak terlalu mentingin karakter-karakter atau gimana, karena gue tipe yang story enjoyer, jadi dan Asik. exploration enjoyer, jadi ya gitu. Gue looking forward to the mysteries that lies there gitu. Hmm, hmm, hmm. Berarti ada harapan yang bisa dibilang gede lah ya di sini, karena lo ngelihat bahwa ini cerita, gimana jalur cerita ke arah selanjutnya di mana kita diceritakan bahwa di Mondstadt ini ceritanya kalau yang kebebasan, mengenai kebebasan, dan juga gimana pertemanan gitu kan di sana, Ya, gimana Fenty nyelamatin Dualin dari genggaman Fatoy, dari genggaman Abyss. Habis itu di cerita di Liyue pun kita juga ngelihat bahwa gimana manusia bisa berdiri juga meskipun mereka bisa dianggapnya enggak, tidak seperti Kaerinah yang menolak adanya Tuhan gitu kan, tapi dia percaya adanya Tuhan, tapi mereka tidak mau apa ya istilahnya itu, tidak mau berpangku tangan dengan terhadap keputusan-keputusan yang dikasih sama Tuhan gitu aja gitu kan. Nah sekarang ini ya, ceritanya di mana ada klasik sih, gue harus katakan di mana klasik. Kenapa gue bilang di sini klasik, karena sangat terlihat di mana ada dua posisi tertentu dalam suatu negara, di mana dua-duanya adalah warga negara tersebut tapi terpecah dua belah pihak.
itu story gua harus katakan classic, tapi kalau misalnya dibuat sebagus mungkin, it's really great. Kalau kalau menurut gua, em, ini tuh cerita kayak banyak di film-film kudeta gitu. Tapi maksudnya revolusi lah ya. Temanya kan revolusi pasti. Mematahkan sesuatu hal yang stagnan gitu. Si Arkon nyari eternal, sesuatu yang eternal, sementara warganya nggak bisa eternal gitu. Rakyatnya kan manusia nggak bisa eternal. Kemudian aspek yang pasti diangkat itu kan jelas tentang kisahnya Kazuha juga, tentang Vision Hunt Decree itu. Iya, dimana di mungkin hampir semua negara kali ya, di semua negara di Teyvat ini nggak ada gitu loh yang melakukan Vision Decree hunting kecuali mereka gitu ya. Dan itu kayak nunjukin bahwa otoritarian itu bukan hal yang baik. Dan dari sini poin yang pertama yang gue bilang tentang matahin status quo itu berlanjut ke poin kedua, di mana mimpi itu nggak bisa tinggal diem, ya kan? Vision itu kan ada perwujudan dari mimpi, perwujudan dari harapan orang untuk menuju kehidupan yang lebih baik, kan ikutin. Kemudian vision itu diberikan oleh dewa sebagai permission untuk mencapai mimpi tersebut juga. Ketika mimpi itu diambil itu kan kayak lu merebut mimpi orang, lu membuat orang tidak bisa mencapai mimpinya, lu membuat orang tidak bisa mencapai cita-citanya. Dan kalau mimpi nggak ada, maka masa depan nggak ada gitu. Dan poin yang kedua itu pasti ngomongin tentang no matter how bleak the situation, mimpi pasti punya jalan untuk memunculkan kilauannya gitu. Entah dari bagaimana traveler ngebantu tentang kudetanya mungkin, atau traveler punya cara sendiri untuk ngalahin si Arkon dan mengubah prinsipnya, atau ternyata si Arkon punya agenda sendiri yang ternyata bentrok gitu sama keinginan pihak yang lain, tapi nggak bisa ditentang sama traveler. Kita nggak tahu. Oke. Di sini bisa dikatakan kalau gimana ya, untuk traveler sendiri di Mondstadt pun mereka dianggap sebagai EU atau pahlawan di sini kan. Sedangkan di Liyue, di cerita Liyue, gue agak kurang yakin sih dengan keberadaan traveler ini. Tapi dia juga bisa disebut sebagai EU kan di sini juga, sebagai pahlawan. Karena Osail ya kalau nggak salah di 1.1 dari setelah kita lawan Childe atau Tartaglia, kita kan lawan si itu apa, Osail, dan kita berhasil melawan mereka gitu dengan bantuan ya Ningguang dan juga Keking di sana. Kita juga berhasil nyelamatin 2 lane dari genggaman Abyss, dan kita dianggap sebagai pahlawan karena Storm Terror berhasil dijinakan ya. Tapi di sini gua harus katakan di mana traveler itu kayak punya 2 titik yang agak bersimpangan gitu loh, di mana dia juga harus nyari adiknya sendiri, tapi di satu sisi dia juga kayaknya punya sisi kemanusiaan gitu loh di sini. Gue ngeliatnya ya dari situ. Jadi agak dilematis karena dia juga butuh Baal untuk tahu gimana perang 500 tahun yang lalu. Tapi di satu sisi dia juga ingin membebaskan rakyat Inazuma gitu dari genggaman Baal sendiri, yang notabene dia membutuhkan orang itu.
Kalau gue sih ngeliatnya sih di situ pihak dari travelernya sendiri ya. But it's okay. Kita tinggal tunggu aja sih. Gua bentar lo, gue cek dulu. Yep, minggu depan. jadi jadi siap-siap aja. 6 hari dari sekarang Kazuha bentar lagi selesai dan ya Inazuma akan datang. Bukan di 1.7 tapi langsung 2.0. Sebuah jalur baru di dunia Teifat dari MiHoYo untuk mereka semua. Thank you juga untuk Wiza berbagi pendapatnya. Oke. Oke, benar. Thank you semuanya yang udah nonton. Thank you semuanya. Gue Sauria, teman gue Wiza. And see you in the next video. Bye bye. Peace out.